Halo dear friends, kembali lagi bersama Ipas.id. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas materi kimia kelas 10, yaitu kimia untuk molekul dan juga interaksi antar molekul. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu untuk dasar-dasar dari ikatan kimia. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari adanya ikatan kimia antara beberapa atom? Kita harus mengetahui dari konfigurasi elektron yang kita sudah bahas pada video sebelumnya, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap atom itu punya konfigurasi elektronnya masing-masing. Dan konfigurasi elektron ini berbeda-beda pada tiap atomnya. Nah, kenapa adanya ikatan kimia didasari oleh ketidakstabilan oleh unsur-unsur ini? Ketidakstabilan dari unsur ini. Jadi unsur-unsur ini masih tidak stabil, sehingga mereka memerlukan yang ada namanya transfer ataupun pelepasan elektron, teman-teman. Transfer atau pelepasan elektron ini tujuan untuk mencapai kestabilan. Nah, mencapai kestabilannya dengan cara membuat elektron valensinya menjadi oktet. Nah, elektron valensi oktet artinya total 8 elektron valensi. Itulah yang mendasari kenapa unsur-unsur ini dapat saling bergabung membentuk suatu molekul. Karena mereka ingin mencapai kestabilan, yaitu membentuk elektron valensinya 8. Inilah yang mendasari adanya pembentukan ion dari suatu unsur-unsur tersebut. Nah, kita ambil contoh untuk ion golongan 1A. Untuk ion golongan 1A, contohnya adalah unsur natrium. Unsur natrium sendiri, kalau kita lihat nomor atomnya yaitu 11. Kita tulis konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Kita bisa melihat bahwa di sini, di elektron valensinya, dia memiliki sebanyak 1 elektron. Untuk mencapai kestabilan berupa elektron valensinya 8, kita punya pilihan antara harus melepas 1 elektron atau harus menarik 7 elektron. Tentunya melepas 1 elektron akan lebih mudah, teman-teman, karena tentunya butuh energi yang lebih sedikit dibandingkan harus menarik 7 elektron masuk ke dalam. Jadi, yang dilakukan pada golongan 1A, yaitu pada atom natrium ini, dia akan melepas 1 elektron keluarnya, sehingga konfigurasinya akan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s, dan 3s1-nya ini akan dihapuskan, teman-teman. Konfigurasinya akan menjadi seperti ini. Namun ini akan menjadi ion natrium yang bermuatan positif. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa muatan ion itu seperti apa? Kita ketahui, teman-teman, pada suatu atom netral itu menunjukkan bahwa jumlah proton itu sama dengan jumlah elektronnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang bermuatan di dalam atom adalah proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Jadi kalau misalkan sekarang elektronnya keluar, artinya protonnya akan lebih banyak dibanding elektron. Dan inilah yang menyebabkan dia menjadi bermuatan positif. Sedangkan jika elektronnya masuk, protonnya akan lebih sedikit dibanding elektron. Artinya dia akan bermuatan positif karena kebanyakan elektron bermuatan negatif. Muatan negatif, teman-teman, karena dia kebanyakan elektron. Jadi kita bisa menentukan dari bagaimana apakah di elektronnya keluar atau elektronnya masuk ke dalam si atomnya. Nah, karena pada kasus ini elektronnya keluar sebanyak 1 elektron, maka dia bermuatan positif 1. Oke, kalau misalkan dia menarik 1 elektron, seperti dari unsur klor menjadi ion Cl, dia harus menarik 1 elektron.
di mana penarikan satu elektron ini menyebabkan ion Cl bermuatan negatif. Kalau misalkan dia menarik 2 elektron, berarti contohnya dari unsur oksigen menjadi ion O2-. Jadi sesuai dengan yang ditariknya teman-teman. Nah, itu friends, sekarang kita akan melihat juga bagaimana perbandingan terhadap konfigurasi gas mulia. Gas mulia sendiri adalah golongan dari unsur yang berada pada golongan 8A. Nah, pada unsur golongan 8A ini, kita bisa melihat teman-teman, friends, kalau dia seluruhnya pada elektron valensinya berjumlah 8. Juga 8. Ini di keempatnya juga 8. Oh, ini ada kekurangannya teman-teman. Ini harusnya ada 4 P-nya. Nah, ini juga 8, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa dia punya elektron valensinya 8. Valensinya sama dengan 8. Nah, elektron valensi 8 ini teman-teman menunjukkan bahwa dia sudah stabil teman-teman sebagai atomnya saja. Nah, makanya unsur golongan 8A atau unsur gas mulia ini cenderung tidak membentuk senyawa dengan unsur lainnya. Karena dia sudah stabil. Kita akan melihat juga teman-teman bagaimana cara menggambar struktur Lewis yang nantinya akan dipakai dalam penggunaan menentukan berbagai ikatan. Nah, struktur Lewis digambarkan dengan menuliskan. Pertama, kita tuliskan lambang unsurnya. Berarti kalau misalkan natrium, kita tuliskan Na, oksigen, kita tuliskan sebagai O. Nah, kita tuliskan dulu lambang unsurnya teman-teman. Natrium. Kemudian kita hitung elektron valensinya. Elektron valensinya ada berapa? Nah, kalau di natrium, elektron valensinya ada di 3s1. Artinya dia mempunyai elektron valensi sebesar 1, teman-teman. Elektron valensi ini kita gambar elektron valensi dengan titik atau silang di sekitar lambang. Nah, kita gambarkan, karena di sini elektron valensi cuma 1, kita gambarkan 1, teman-teman. Nah, sama halnya dengan oksigen. Dengan oksigen, dia ada, kita tuliskan konfigurasi oksigen, itu 1s2, 2s2, dan 2p4. Dia ada total 6 elektron valensi. Nah, berarti kita gambarkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, penggambarannya, gambar elektron valensinya maksimal 2 elektron valensi di tiap sisinya, teman-teman. Jadi dia harus disebar, teman-teman, di tiap sisi. Nah, kalau misalkan kita diminta untuk menggambar struktur Lewis dari suatu molekul, Lewis senyawa, berarti kita tinggal hitung totalnya, teman-teman. Hitung total dari elektronnya. Hitung total elektron valensinya ditambah dengan muatannya, teman-teman. Muatan senyawanya. Nah, lalu kita buat struktur Lewisnya. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Kita membuatnya dengan menghitung total elektron valensinya dulu, teman-teman. Misalkan kita diminta untuk membuat struktur Lewis dari CO2. Nah, jadi kita harus buat dulu, teman-teman,
untuk elektron valensi dari C dan O. Kita gambarkan dulu teman-teman. Yang untuk C, karena dia konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p2, 2p2, kita akan gambarkan sebanyak 2 elektron di luar, 4 elektron teman-teman. Tidak 4 elektron. Sementara untuk oksigen itu 1s2, 2s2, dan 2p4, kita akan gambarkan sebanyak 6 elektron. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan struktur Lewis dari CO2, berarti kita harus gambarkan C. Nah, kita gambarkan salah satu atom sebagai atom pusat, kemudian oksigen, dan kita gambarkan dulu teman-teman untuk elektron valensi dari oksigen. Kemudian untuk elektron valensi dari karbon kita bedakan biar terlihat bedanya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat kalau perhitungan total elektron valensi ditambah muatan senyawanya adalah untuk menghitung apakah total elektron ini elektronnya sudah benar. Nah, karena kita coba hitung tadi, karbon ada 4, oksigennya ada 6, kemudian berarti untuk CO2 4 ditambah 6 dikali 2, 4 tambah 12 sama dengan 16. Total ada 16 elektron teman-teman. Dan karena dia bermuatan netral, artinya dia tidak ditambahkan lagi. Total ada 16 elektron. Mari kita hitung teman-teman. Untuk ini 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi struktur Lewisnya sudah benar ya teman-teman, seperti ini. Nah, nantinya sebenarnya struktur Lewisnya tidak hanya seperti ini teman-teman. Karena nantinya ada ikatan-ikatan. Ikatan-ikatan inilah yang harus dibentuk agar si senyawa-senyawa ini dapat membentuk konfigurasi elektron 8 pada tiap unsur-unsurnya. Teman-teman perhatikan di sini bahwa atom oksigen dia masih memiliki 6 elektron dan dia kurang 2 elektron. Maka dia akan berikatan dengan karbon sebanyak 2. Yang di sini juga sama. Nah, karbon kita berikatan dengan total 4 elektron di oksigen, dari kedua oksigen. Jadi total ada 8 elektron di karbon sekarang. Nah, bagaimana detail atau penjelasan dari ikatan yang ada di sini akan kita pelajari setelah ini teman-teman, yang termasuk dalam ikatan kovalen. Nah, ini penjelasan pertama untuk bagaimana cara menggambar struktur Lewis. Ini kita akan melihat juga untuk jenis ikatan. Pertama ada ikatan ion. Ikatan ini, ikatan yang terjadi akibat adanya pelepasan dan pengikatan elektron teman-teman. Nah, biasanya ikatan ion ini dibentuk oleh unsur logam dengan unsur non-logam teman-teman. Nah, karakteristiknya adalah dia berupa kristal keras tapi rapuh teman-teman. Kemudian titik lebur dan titik-titiknya tinggi karena ikatannya kuat. Kemudian dia juga mudah larut di dalam air sebagai ionnya teman-teman. Sebagai ionnya. Kemudian dan dapat menghantarkan arus listrik dalam larutannya atau lelehannya. Nah, ini teman-teman, jadi dia dapat menghantarkan arus listrik dalam larutan dan lelehan karena adanya elektron-elektron ini. Contohnya kita akan lihat dalam senyawa natrium klorida atau kita sebut sebagai garam dapur teman-teman. Nah, seperti teman-teman EduFriends tahu bahwa konfigurasi atom dari natrium adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Sementara untuk klor, kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Artinya di sini ada 1 elektron valensi. Sementara untuk di klor, ada total 7 elektron valensi. Pada ikatan ion nih, kita akan menggambar dulu untuk struktur Lewisnya teman-teman.
Nah, teman-teman bisa lihat kalau dia cuma punya 1 elektron dari natrium. Sementara klor punya 7 elektron valensi. Dan di mana natrium ini perlu untuk melepas 1 elektron keluar. Sementara klor di sini butuh 1 elektron masuk. Makanya terjadi transfer elektron antara natrium menuju ke Cl. Sehingga Cl-nya nanti hasilnya akan menjadi natriumnya akan menjadi hanya memiliki 2 kulit. Teman-teman hanya ada 2 kulit, jadinya dengan elektron valensinya total 8, teman-teman. Kemudian untuk klor, dia akan menjadi total bermuatan 8. Dan karena dia ketambahan elektron di klor, maka dia akan bermuatan negatif. Sementara untuk natrium, dia akan bermuatan sebagai ion positif. Jadi ini ion positif. Dari natrium, dia berbentuk sebagai ion Na+, sementara untuk Cl, dia akan berbentuk sebagai ion Cl-. Nah, jadi untuk ikatan ionik didasari oleh transfer dan penerimaan elektron. Nah, kata kuncinya yang teman-teman EduFriends bisa hafalkan, bahwa umumnya terbuat dari unsur non-logam plus logam. Jadi teman-teman EduFriends, kalau misalkan nanti ketemu dengan soal-soal yang menemukan antara unsur logam dan unsur non-logam, bisa teman-teman perkirakan kalau dia berupa ikatan ion. Selanjutnya ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini, kata kuncinya biasanya umumnya dibentuk oleh atom non-logam dengan non-logam lainnya, teman-teman. Nah, apa yang membedakan ikatan kovalen dengan ikatan ion? Pada ikatan kovalen sendiri, teman-teman, dia ikatannya berupa penggunaan elektron bersama-sama. Jadi kalau tadi dia ditransfer, teman-teman, dilepas dan diterima, sekarang dia digunakan secara bersama-sama. Kita akan melihat pada molekul air, teman-teman, untuk H2. Nah, untuk molekul air seperti ini, untuk struktur Lewisnya, teman-teman, sebelum dia membentuk senyawa. Nah, struktur Lewis ini kemudian kita buat ikatannya. Karena di sini hidrogen butuh 1 elektron kembali untuk dinukleat, maka kita buat 1 ikatan dengan oksigen. Dan oksigen di sini juga untuk ikatan dengan hidrogen di sini. Dan pada molekul ikatan kovalen dia digunakan secara bersama-sama. Maksudnya gimana, teman-teman? Digunakan secara bersama-sama itu seperti ini. Jadi hidrogen akan menggunakan secara bersama-sama elektron dari oksigen, ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi total digunakan secara bersama-sama. Jadi hidrogen punya 2 elektron valensi sekarang, dan hidrogen ini juga 2 elektron valensi. Sementara oksigen bagaimana? Oksigen yang tadinya hanya 6, sekarang memiliki 8, teman-teman. Nah, oksigennya 8 elektron valensi. Dan dia sudah oktet dan dupat untuk hidrogennya. Jadi dia menggunakan elektron secara bersama-sama. Sama halnya seperti di O2 atau gas oksigen. Kita akan melihat bahwa dia sama-sama butuh 2 elektron, maka dia akan berpasangan rangkap 2. Jadi kalau ikatannya 1 berupa untuk L, kalau dia berupa 2 berarti ikatan, ini ada kovalennya, teman-teman, ikatan kovalen tunggal. Kalau dia 2 berarti ikatan kovalen rangkap 2. Sementara kalau dia 3 berarti dia ikatan kovalen rangkap 3. Nah, jadi pada molekul yang memiliki ikatan kovalen dia menggunakan elektron secara bersama-sama. Jadi pada oksigen tadi kita bisa gambarkan seperti ini, teman-teman. Dia menggunakan juga elektron dari oksigen yang satunya secara bersama-sama. Sehingga total ada 8 elektron. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jika terjadinya ikatan kovalen koordinasi. Kata kunci di ikatan kovalen koordinasi untuk ikatan kovalen koordinasi adalah ada unsur yang menyumbangkan elektronnya, teman-teman. Nah, contohnya pada SO3. SO3 sendiri, dia memiliki, kita gambarkan ulang ya, teman-teman. Ini memiliki 6 elektron valensi.
Teman-teman bisa cek nanti elektron valensinya sebanyak 6. Untuk oksigen juga sama-sama 6, teman-teman. Ini nantinya oksigen akan berikatan rangkap 2 dengan sulfur, dan oksigen yang satu lagi juga akan berikatan rangkap 2. Oh, cuma satu teman-teman. Jadi cuma satu yang berikatan rangkap 2. Karena di sini sulfurnya sudah oktet teman-teman, dan oksigennya juga sudah oktet. Nah, akibatnya kalau masih ada elektron yang berada di sulfur, dia akan disumbangkan ke oksigen yang di sini teman-teman, di atas dan di kanannya. Nah, inilah yang dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Jadi kalau yang tadi kita melihat bahwa elektronnya dari oksigen dan juga hidrogen dipakai bersama-sama. Kalau ini hanya salah satu yang menyumbangkan, namun dipakainya juga oleh atom lainnya, teman-teman. Jadi dari sini, dari elektronnya sulfur disumbangkan ke oksigen untuk dipakai baik oleh sulfur dan juga oleh oksigen. Jadi oksigen di sini punya 8 total. Oksigen di sini juga punya 8, teman-teman. Sulfurnya tetap memiliki hanya 8 elektron. Oksigen yang paling kiri juga memiliki 8 elektron. Jadi begitu untuk ikatan kovalen koordinasi. Nah, ada beberapa kasus khusus di mana terjadi penyimpangan kaidah oktet, yaitu seperti pada contoh senyawa PCl5 dan juga N2O. Di mana pada senyawa-senyawa tersebut adanya konfigurasi elektron yang lebih dari oktet, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini, untuk PCl5, dia memiliki konfigurasi elektron yang sebanyak 5 ikatan. Jadi total ada 10 elektron. Nah, beberapa hal bisa terjadi seperti ini, teman-teman. Karena kan dia memiliki kemampuan untuk dapat menampung elektron lebih banyak. Seperti pada atom pusat fosfor. Jadi ada beberapa senyawa khusus yang dapat berikatan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kita akan melihat apabila adanya ikatan campuran ion dan kovalen. Contohnya pada senyawa NH4Cl. NH4 sendiri, teman-teman, dibentuk dari NH3 yang kemudian ditambahkan dengan ion H+, kemudian berikatan dengan ion Cl-. Nah, NH3 sendiri kita akan gambarkan untuk N, elektron valensinya 5, teman-teman. Sementara untuk hidrogen valensinya 1. Gambarkan. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa dia akan berikatan antara nitrogen dan hidrogen, membentuk ikatan kovalen. Selanjutnya ditambah dengan spesies H+. H+ ini artinya tidak memiliki elektron. Artinya di sini akan disumbangkan dipakai secara bersama-sama. Yang ini di mana adanya ikatan kovalen koordinasi. Ya, nanti spesies ini, teman-teman, karena dia memiliki elektron yang lebih sedikit karena ada penambahan H+, maka dia akan bermuatan plus dan akan berikatan dengan Al-, gitu, teman-teman. Ini nanti akan ada transfer elektron dari NH4 plus ini, NH4 ini dilepas menjadi elektronnya akan ditransfer ke sini ke Cl membentuk ion Cl-. Jadi ini ada ikatan ionik dari NH4 dengan Cl bentuk senyawa NH4. Selanjutnya kita akan melihat ikatan logam. Karakteristik utama dari logam adalah mengkilap dan dapat mengantarkan arus listrik dan kalor atau panas dengan baik. Apa yang menyebabkan dia dapat mengantarkan arus listrik? Karena adanya tumpang tindih elektron, teman-teman, antara atom-atom logam. Karena atom-atom logam ini cenderung untuk dapat melepaskan elektron, makanya elektron-elektron ini terdapat bebas di antara atom-atom ini, teman-teman. Jadi ada elektron-elektron bebas yang berada di sekeliling atom-atom ini, yang kemudian kita kenal sebagai awan elektron. Dan awan-awan elektron inilah yang dapat bergetar dan bergerak, mengantarkan listrik dan kalor. Jadi kalau teman-teman
Bayangkan, ini tuh listrik dan kalor merupakan energi yang bergerak, teman-teman. Nah, energinya bergerak digerakkan oleh elektron-elektron ini. Gitu. Hanya dia dapat mengatakan arus listrik dan kalor dengan baik. Kita akan masuk ke contoh latihan soal. Jika lambang X adalah elektron valensi dari N dan merupakan elektron valensi dari H, maka gambarkan struktur Lewis senyawa NH3 yang paling tepat. Kita akan gambarkan dulu untuk N. Karena di N, elektron valensinya berupa X, maka kita gambarkan berupa X. N itu memiliki 5 elektron valensi. Jadi kita gambarkan untuk 5X. Kemudian karena hidrogen dilambangkan dengan titik dan hidrogen adalah satu elektron valensi, maka kita gambarkan hidrogen dengan satu titik. Ini. Dan lalu kita buat ikatannya, teman. Jadi seperti ini untuk NH3, teman-teman. Dan kita bisa lihat untuk pilihan jawabannya ada di G. Ada di Selanjutnya kita akan melihat untuk soal kedua. Perhatikan gambar struktur Lewis senyawa H2SO4 berikut. Dan kovalen koordinasi ditunjukkan oleh nomor. Nah, teman-teman bisa melihat kalau di sini kita akan lihat dulu tinjau satu persatu dari masing-masing angkanya. Untuk nomor 1, dia berupa ikatan kovalen. Untuk nomor 2, dia juga ikatan kovalen. Jadi ini sudah bukan ikatan kovalen koordinasi. Sementara untuk nomor 3, dia juga bukan ikatan kovalen koordinasi, teman-teman, karena dia berikatan, teman-teman, dengan oksigen. Dia bukan ikatan kovalen koordinasi, tapi ikatan kovalen. Dan nomor 5 ini adalah elektron bebas. Sementara untuk nomor 4, teman-teman, nomor 4 ini adalah elektron yang disumbangkan dari S ke O, sehingga dia merupakan ikatan kovalen koordinasi. Maka jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya, sebuah atom netral X mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Kalau struktur tersebut membentuk senyawa hidrida, maka jenis ikatan dan unsur rumus senyawa adalah, nah, hidrida itu artinya senyawa mengandung hidrogen, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat, teman-teman, kalau dia dengan hidrogen, hidrogen ini akan berikatan dengan atom X. Atom X ini mempunyai elektron valensi 7, teman-teman. Gambarkan untuk struktur Lewisnya. 1, 2, 3, 6, 7. Nah, dia akan cenderung untuk membentuk kovalen, teman-teman, karena seperti kita tahu bahwa atom X ini merupakan golongan 7A. Golongan 7A masuk dalam non-logam. Karena di sini dari hidrogen juga termasuk non-logam. Walaupun dia golongan 1A, tapi dia non-logam ya, teman-teman, untuk hidrogen. Dan dia akan menggunakan elektron ini secara bersama-sama. Makanya, karena dia sama-sama non-logam, makanya dia akan membentuk kovalen, teman-teman. Dengan rumus, karena sama-sama sudah mendapatkan atau duplet untuk hidrogen dan oktet untuk X, maka rumusnya menjadi HX kovalen dengan rumus HX. Selanjutnya, perhatikan rumus Lewis asam fosfat H3PO4 berikut. Analisis jumlah dan jenis ikatan. Jenis ikatan kimia yang terdapat di senyawa adalah, teman-teman akan lihat bahwa kita tinjau dulu, teman-teman. Kalau fosfor itu memiliki 5 elektron valensi. Sementara oksigen 6 elektron valensi dan hidrogen 1 elektron valensi. Kita akan lihat bahwa hidrogen pastinya akan membentuk ikatan dengan oksigen berupa ikatan kovalen, teman-teman. Nah, tinggal kita lihat untuk oksigen yang lain. Nah, kita lihat terlebih dahulu, teman-teman, di sini. Total, fosfor hanya memiliki 5 elektron valensi ya, teman-teman.
Teman-teman bisa melihat kalau di sini dia akan berikatan satu dengan fosfor dari sini, kemudian satu lagi dari bawah sini, dan satu lagi dari kiri sebelah sini, teman-teman. Dan dia sebenarnya sudah oktet, teman-teman. Nah, karena dia hanya butuh 3 elektron valensi, teman-teman, maka dia akan mengikat dari 3 oksigen tadi, teman-teman, dari yang kiri sini, bawah, dan juga kanan. Sebanyak masing-masing 1 yang ditarik untuk dipakai bersama. Dan oksigennya sudah oktet semua untuk yang kiri, bawah, dan kanan. Sementara teman-teman, kalau kita lihat yang atas, oksigennya belum oktet. Ini diberikan ikatan kovalen koordinasinya. Inilah ikatan kovalen koordinasinya. Maka total ada berapa, teman-teman? Kita lihat bahwa di sini kita akan melihat adanya 1 ikatan kovalen rangkap 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada total 6 ikatan kovalen rangkap 1 ditambah dengan 1 ikatan kovalen koordinasinya, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya, teman-teman, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu bentuk molekul. Nah, bentuk molekul ini didasari oleh teori VSEPR, yaitu Valential Electron Pair Repulsion. Artinya, tolakan oleh pasangan elektron pada elektron valenti. Tolakan pasangan elektron valensi. Teori ini didasarkan bahwa Neville Sedgwick dan Herbert Powell menemukan bahwa elektron ini berada pada jarak tertentu agar menghindari tolakan sesama elektron, teman-teman. Jadi karena elektron-elektron ini sama-sama bermuatan negatif, tentunya ada tolakan dari antar tiap elektronnya. Makanya elektron-elektron ini akan membentuk posisi-posisi khusus sehingga meminimalisir gaya tolak antar elektronnya. Dari VSEPR ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh teori domain elektron oleh Ralph A. Petrus. Dan teori ini yang akan menjadi dasar kita dalam menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa. Pertama kita kenal dulu yang namanya domain. Domain sendiri terbagi menjadi 2, domain ikatan dan domain non-ikatan. Domain ikatan adalah domain yang dimana adanya ikatan, baik ikatan tunggal maupun rangkap 1 maupun rangkap 2. Dan masing-masing ikatan ini dianggap sebagai satu domain ikatan. Nah, kalau di sini teman-teman, kita akan lihat pada atom pusatnya. Pada atom pusatnya itu karbon. Pada karbon terdapat 2 ikatan dengan oksigen berupa rangkap 2. Nah, ikatan ini berarti ada satu domain dengan oksigen ini. Dan satu lagi domain ikatan dengan di sebelah kanan. Maka ada total 2 domain ikatan. Nah, ini contoh untuk di CO2. Selanjutnya kita akan mempelajari domain non-ikatan. Domain non-ikatan ini adalah jumlah pasangan elektron bebas yang terdapat pada atom pusatnya, teman-teman. Kita contoh untuk NH3. NH3 seperti yang teman-teman tadi udah. Kalau dia punya 2 elektron yang belum berikatan, dan 2 elektron ini yang kita sebut sebagai pasangan elektron bebas. Dan ini sebanyak 1 pasang, teman-teman. 1 pasang elektron bebas yang kemudian kita kenal sebagai domain non-ikatan. Ada 1 domain non-ikatan. Nah, bagaimana cara menentukan bentuk dari suatu molekul dengan teori ini? Kita akan melihat untuk rumusnya. Rumusnya itu AXN EM, teman-teman. AXN ini melambangkan, A ini melambangkan atom pusatnya. Atom pusatnya. Kemudian untuk N melambangkan jumlah domain elektron ikatannya. Kemudian sedangkan untuk M ini untuk jumlah domain non ikatannya. Dan X artinya dia
berikatan, dan E artinya elektron bebasnya. Kita akan lihat dulu dari domain 2, teman-teman. Jadi untuk kunci bagaimana teman-teman bisa menentukan bentuk molekulnya, teman-teman harus tinjau dulu mana atom pusatnya. Dan yang kedua, teman-teman hitung domain ikatannya ada berapa dan domain non-ikatannya ada berapa. Lalu teman-teman masukkan dalam rumus AXN EM. Yang teman-teman ganti apa? Ganti nilai N dan M-nya, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat pada tabel berikut. Jadi, kalau dia misalkan total domainnya 2, teman-teman. Total domain itu adalah M tambah N ya, teman-teman. Jadi, domain ikatan tambah domain non-ikatan. Teman-teman lihat, kalau total domainnya 2, dia berbentuk linear, teman-teman. Yaitu berupa AX2. Artinya terdapat 2 ikatan, teman-teman. 2 ikatan. Seperti contoh di CO2. Selanjutnya untuk total domain 3, itu bisa dia 3-3-nya berikatan, yaitu AX3, dan membentuk bentuk trigonal planar, teman-teman. Jadi ini seperti segitiga, teman-teman. Nah, contohnya apa? BCl3. Jadi bagaimana jadinya kalau misalkan total domainnya 3, tapi yang berikatan cuma 2? Nah, ini yang disebut dengan bengkok, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan dari yang tadinya bentuknya seperti ini, kita copot satu, teman-teman yang di atas ini kita copotkan. Jadi teman-teman mendapatkan bentuk bengkok. Dan ini contohnya adalah XO2. XO2 ini teman-teman akan melihat adanya pasangan elektron bebas. Contohnya seperti ini. Di S, dia mempunyai 6 elektron valensi. Sementara oksigen juga 6 elektron valensi. Dan dia akan berikatan masing-masing rapat 2 dengan oksigen. Dia masih ada pasangan elektron bebas. Dan dia memiliki 1 pasangan elektron bebas. Selanjutnya untuk total domain 4, dia ada yang total 4 ikatan, yaitu yang disebut dengan tetrahedron. Kalau tetrahedron ini dia berbentuk 3 dimensi, ya. Jadi ada 3 yang ke arah bawah ini, lalu ada 1 yang ke arah atas. Gitu. Dan ini contohnya adalah CH4. Sementara kalau dia memiliki 1 pasangan elektron bebas, dia berupa piramida trigonal. Contohnya adalah NH3 tadi, teman-teman. NH3 tadi punya 1 elektron bebas, teman-teman. Jadi dia akan membentuk piramida trigonal. Kemudian kalau dia hanya 2 yang berikatan, itu dia akan membentuk planar bentuk V, teman-teman. Mirip seperti bengkok, tapi dia berbentuk planar bentuk V. Contohnya adalah H2. Gitu. Jadi teman-teman tinggal copot satu-satu ya, teman-teman. Lihat totalnya 4. Teman-teman tinggal lihat total domainnya ada berapa, lalu copot dari yang paling besar ikatannya. Copot 1, copot dua-duanya. Nah, selanjutnya untuk total domain 5. Total domain 5 kita mulai dari total yang 5 berikatan, yaitu di piramida trigonal. Dengan contoh PCl5. Selanjutnya, untuk jika 1 kehilangan, kalau 1 lepas, teman-teman lepas yang di area tengah dulu. Area tengahnya dulu, teman-teman. Teman-teman lepas dia. Maka dia akan menjadi bentuk di piramida trigonal. Contohnya. Selanjutnya, untuk yang 3, ya, dia berbentuk planar bentuk T, teman-teman. Jadi dia bentuknya berantai. Dan ini contohnya adalah ClF. Selanjutnya, untuk yang linear, teman-teman, dia hanya 2 ikatan dengan 3 pasangan elektron bebas. Nah, kita akan melihat di sini dia berupa linear. Contohnya adalah xenon fluorida. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk total domain 6. Total domain 6, kita mulai dari octahedron, jadi ada 4 yang ke samping, teman-teman, lalu ada 1 yang ke atas dan 1 ke bawah. Dengan contoh SF6. Sementara untuk yang 5 ikatan, dia akan copot di bagian bawahnya, teman-teman. Sehingga dia menjadi piramida segi 4, teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah,
Dan contohnya adalah IF5. Sementara kalau dia ikatannya hanya 4 dengan 2 pasangan elektron bebas, dia akan menjadi segi 4 teman-teman. Jadi langsung berupa. Contohnya adalah xenon fluorida, xenon tetrafluorida. Kalau yang di atas ini adalah xenon difluorida. Kita akan lihat untuk contoh soal. Unsur P dengan nomor atomnya 15 bersenyawa dengan unsur Cl dengan nomor atom 17 membentuk PCl5. Banyaknya pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas ikatan pusat PCl5 adalah, kita gambarkan teman-teman. Kalau dia membentuk PCl5, artinya ada P sebagai atom pusatnya dan Cl samping-sampingnya. Berarti ada P, Cl, 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 dan Cl. Dan dia, Cl ini masing-masing mempunyai 7 elektron valensi. 7 elektron valensi, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk fosfor sendiri, dia memiliki 5 elektron valensi. Maka kita gambarkan 5 elektron valensi di fosfor. Dan akan hubungkan teman-teman masing-masing Cl dengan si agar Cl ini semuanya menjadi oktet. Sementara untuk P dia akan mengalami kelebihan elektron seperti yang tadi sudah kita jelaskan bahwa dia bisa menampung lebih banyak elektron. Maka total ada 5 pasangan elektron ikatan dan 0 pasangan elektron bebas. Maka tidak ada elektron yang tersisa di fosfor. Selanjutnya, suatu molekul mempunyai 4 pasangan elektron di atom pusat. Satu diantaranya merupakan Pb. Maka bentuk yang paling mungkin adalah di total ada 4 pasangan elektron, teman-teman. Berarti ini adalah domain 4, teman-teman. Domain 4. Ini sekarang kita diberitahu kalau hanya satu yang berupa Peb. Berarti 3 lainnya berikatan. Artinya kita lihat untuk domain 4. Domain 4 bentuk aslinya adalah tetrahedral, teman-teman. Nah, sementara kalau kita lepas satu, berarti kita hapuskan yang di atas ini, teman-teman. Sehingga dia akan menjadi bentuk piramida segitiga atau segitiga piramidal. Jadi teman-teman tinggal hilangkan satu bentuknya dan diganti dengan pasangan elektron bebasnya. Untuk selanjutnya kita akan melihat bila diketahui nomor atom H adalah 1 dan O adalah 16, bentuk H2O dengan tipe molekul dan bentuk molekul secara berturut-turut adalah, kita tahu bahwa H2O ini terbentuk dari H dengan elektron valensi 1 dan O elektron valensi 6. Yang kita gambarkan dulu untuk oksigen memiliki 6 elektron valensi dan hidrogen masing-masing 1 elektron valensi. Dan dia akan berikatan 1 dengan masing-masing hidrogen. Dan ini dia memiliki 2 pasang elektron yang masih belum berikatan. Artinya ada 2 domain ikatan dan ada 2 domain non-ikatan. Dan ini kita akan melihat berdasarkan domain total 4, teman-teman. Seperti yang di soal atas. Kita tinggal lepaskan satu lagi, teman-teman, dari sini. Dari yang tadinya 3 seperti ini. Kita lepaskan satu lagi, teman-teman. Kita lepaskan satu, dan ini menunjukkan bahwa dia berbentuk V, teman-teman, atau planar bentuk V. Dengan penulisan rumusnya adalah A, X lalu dengan domain ikatannya yaitu 2, dan E domain ikatannya, domain non-ikatannya yaitu 2. Jadi penulisan rumusnya X2, E2 dengan bentuk planar bentuk V. Maka jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, untuk soal ini kita akan lihat kalau jumlah P-nya 3, jumlah Pb-nya 1, apakah dia berbentuk segitiga benar? Salah, teman-teman, yang benar adalah tetrahedral. Sementara untuk jumlah Pi 5 dan Pb 0, dia berbentuk segitiga piramidal di piramida ini benar. Untuk nomor 3,
PiT2, Pb2, dia berbentuk linear teman-teman. Apakah kita tes teman-teman? Kalau dia berbentuk 4, teman, seharusnya setelah menjadi 2 ikatan saja teman-teman, dia akan berbentuk sebagai planar bentuk V ya teman-teman. Jadi bukan sebagai linear, jadi dia berbentuk sebagai planar bentuk V. Dan untuk yang total 4, PI-nya dan PB-nya 0, dia berbentuk tetrahedral. Maka yang benar adalah 2 dan 4. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir pada bab ini, yaitu interaksi antar molekul. Jadi teman-teman, karena tadi kita sudah menggambarkan ikatan-ikatan antar atom, nah bagaimana molekul-molekul tersebut dapat bersatu satu sama lain. Nah, ini digambarkan dengan materi interaksi antar molekul, yaitu adanya gaya van der Waals oleh Johannes van der Waals. Nah, ini menyebutkan bahwa adanya interaksi antara molekul-molekul tersebut. Jadi selain adanya ikatan, ada juga interaksi antar molekul-molekul yang membentuk zat-zat yang bisa menyatu teman-teman. Makanya ada zat cair, ada zat padat, ada zat gas yang bisa membentuk satu zat. Nah, itu disebabkan karena adanya interaksi antar molekul ini. Gaya van der Waals sendiri dibagi beberapa. Ini namanya gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol ini dipengaruhi oleh kutub positif dan kutub negatif dari molekul teman-teman. Jadi adanya gaya tarik antara kutub positif dan kutub negatif. Artinya ada ketidakseimbangan untuk jumlah elektronnya. Contohnya di HCl teman-teman. HCl ini memiliki 1 elektron teman-teman, dan Cl yang memiliki lebih banyak elektron teman-teman. Nah, dia berikatan satu. Dan ini lebih negatif teman-teman. Sementara ini lebih cenderung positif. Makanya, bila bertemu, dia akan cenderung tertarik teman-teman. Jadi antar klorida juga akan cenderung tertarik. Antar molekul dari HCl akan saling tertarik. Dari Cl ke H. Ini adanya interaksi gaya dipol-dipol. Karena adanya perbedaan kutub tersebut. Nah, sementara kalau gaya dipol-dipol terinduksi adalah gaya dipol yang disebabkan adanya kutub negatif atau kutub positif yang tidak seimbang, menyebabkan molekul yang sudah seimbang menjadi terinduksi. Misalkan bagaimana? Misalkan HCl ini berinteraksi dengan gas klorida teman-teman. Dimana untuk interaksi ini antara dengan gas klorida dimana membentuk satu ikatan kovalen. Nah, interaksinya akan membentuk, karena di sini bermuatan negatif, dia akan membuat elektron-elektron ini semakin menjauh, sehingga elektron-elektron ini akan tertumpuk di sebelah kanan sini teman-teman. Nah, di sini akan lebih cenderung positif, dan elektronnya akan menjadi negatif. Makanya ada yang namanya induksi teman-teman. Induksi ini artinya menyebabkan suatu molekul lainnya mengalami perubahan ketidakstabilan elektronnya. Inilah yang terjadi pada gaya dipol-dipol terinduksi. Jadi, gaya dipol-dipol terinduksi artinya molekul menyebabkan molekul lain, molekul metal menjadi terinduksi menjadi kutubnya berbagi pas kutub. Jadi kita akan lihat untuk gaya dipol sesaat atau gaya London. Gaya dipol sesaat ini disebabkan oleh pergerakan elektron
elektron mengelilingi atom. Nah, apa hubungannya pergerakan elektron mengelilingi atom? Jadi elektron-elektron ini dapat bergerak memiliki atom netral, teman-teman. Misalkan pada Cl2, teman-teman. Cl2, dia memiliki atom-atom yang dapat bergerak, teman-teman. Elektron. Elektron-elektron yang dapat bergerak mengitari inti atomnya. Dan pada suatu saat tertentu adanya ketidakstabilan antar posisi elektron. Jadi dapat menyebabkan adanya penumpukan elektron pada satu sisi tertentu, teman-teman. Nah, penumpukan elektron pada satu sisi tertentu ini menyebabkan dia menjadi terinduksi, teman-teman. Jadi dia bisa saja sebelah sini jadi bermuatan positif. Karena elektron-elektronnya cenderung bertumpuk di sebelah kanan sini. Nah, itu yang dinamakan dengan gaya dipol sesaat. Sementara ada juga yang namanya interaksi berupa ikatan hidrogen. Interaksi berupa ikatan hidrogen ini disebabkan oleh adanya atom hidrogen yang berikatan pada atom F, N, ataupun O. Nah, atom F, N, dan O ini berdasarkan eksperimen dia menyebabkan elektronnya sangat tertarik. Elektron dari hidrogen tertarik secara kuat menuju ke atom F atau N atau O. Nah, ini menyebabkan hidrogennya bermuatan positif, teman-teman. Dan bermuatan positif ini sangat mudah untuk menarik atom lainnya yang bermuatan negatif. Makanya ikatannya akan jadi sangat kuat, teman-teman. Contohnya pada molekul air, teman-teman. Dia berikatan dengan oksigen, dan sesama hidrogen ini akan berikatan kembali dengan oksigen lainnya, teman-teman. Dan molekul oksigen lainnya. Nah, ini disebabkan oleh elektron pada hidrogen ini tertarik ke arah oksigen. Lalu ini menjadi positif dan oksigen bermuatan negatif. Makanya ini dapat membentuk ikatan yang dinamakan dengan ikatan hidrogen. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Itu berikut ini merupakan gambar struktur dari ikatan molekul H2O. Ikatan hidrogen terdapat pada nomor. Nah, untuk ikatan hidrogen, teman-teman tinggal melihat yang mana yang hidrogennya berikatan langsung dengan oksigen, lalu hidrogen itu membentuk ikatan dengan atom yang negatif. Di gambar ini, teman-teman bisa lihat kalau yang nomor 1, 3, dan 5, ini ikatan antara hidrogen dengan oksigennya, bukan interaksinya. Sementara ikatan hidrogen yang dibentuk oleh interaksi dari molekul yang berbeda, yaitu pada interaksi nomor 4 ini, teman-teman. Di hidrogen yang berikatan dengan oksigen, kemudian membentuk interaksi dengan oksigen lainnya. Nah, makanya ikatan hidrogennya terdapat pada nomor 4. Sementara gaya terjadi antara molekul HCl dan HCl lain yang disebut dengan, nah, gaya ini yang kita sebut dengan gaya van der Waals, teman-teman. Seperti yang sudah kita bahas tadi, teman-teman. Yaitu pada HCl dengan HCl lainnya adanya gaya van der Waals yang terdiri dari gaya dipol-dipol. Maka jawaban yang benar adalah A, teman-teman. Nah, gaya van der Waals-nya itu berupa gaya dipol-dipol. Jadi gaya van der Waals tadi ada 3, teman-teman. Gaya dipol-dipol, gaya dipol terinduksi, dan juga gaya dipol sesaat. Ini kita akan menjawab secara spesifik, yaitu gaya tarik-menarik dipol. Demikian, teman-teman, untuk penjelasan mengenai bagaimana ikatan ini yang berlangsung, kemudian juga adanya
bentuk molekul, dan terakhir ada interaksi antar molekulnya. Semoga teman-teman dapat terbantu dengan video kali ini. Terima kasih teman-teman EduFriends telah menyaksikan video edukelas.id kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.